Sebagai review aja, kita kemarin udah bahas definisi gunung api. Hmm. Terus kita kemarin juga bahas tempat terbentuknya gunung api ya. Ada zona subduksi, terus ada mid-oceanic ridge, terus ada continental spreading, sama ada hotspot dan intraplate plumb. Ini keduanya sinonim ya, jangan sampai lupa. Terus kita juga kemarin belajar tentang gimana sih zona subduksi itu bisa menyebabkan kenaikan magma. Terus kita juga udah belajar ya tentang hotspot, bentuk dan tipe gunung api. Ini jangan sampai lupa ya. Kalau dari bentuknya, itu ada perisai, ada mar, sama ada strato. Kalau dari tipenya, ini kemarin juga udah kita bahas satu-satu ya. Kalau secara berurutan, itu ada tipe Hawaii, tipe Strombolian, tipe Merapi, tipe Peli, terus baru tipe Plinian. Nih urutannya kayak gini. Hawaii, Strombolian, Merapi, Peli, sama Plinian. Kemarin kita juga udah bahas tentang Volcanic Explosivity Index. Nah, kemarin kita kepotongnya di bagian ini, morfologi bentang alam gunung api. Nah, ini kita recall ya. Jadi memang zona pada bentang alam gunung api itu ada tiga. Pusat erupsi, zona proksimal, sama zona distal. Nah, ini yang kemarin kita pelajari malam-malam nih. Ini misal gunung api, ini pusat erupsi, terus ini zona paroksimal, sama ini di luarnya zona distal. Pusat erupsi, terus paroksimal, ini juga paroksimal, terus ini zona distal. Oke, dan kemarin kita juga udah bahas tentang apa sih yang bakal kalian temukan kalau kalian melihat di bawah gunung api itu ada apa. Iya, jadi ada yang konkordan dan diskordan. Terus ada yang konkordan, itu ada apa aja nih? Ada seal ya kan? Terus ada lakolit. Kalau distordan, itu ada dike, terus ada pluton, ada batolit. Oke, sekedar nge-review aja nih yang kemarin nih. Kita sampai sini. Sekarang aku bakal lanjut lagi yang kepotong kemarin. Oke, kita mulai masuk ke geomorfologi. Apa sih bentuk bentang alam yang dapat kalian temukan lah di bentang alam vulkanik? Jadi kalau menurut Bapak Sriono, geomorfologi vulkanik itu bisa dibagi jadi empat. Ada namanya volcanic dome. Anyway, ini tuh baru klasifikasi utama ya. Jadi kayak eh apa ya? Nanti masing-masing ini itu ada contoh geomorfologinya masing-masing. Kebayang nggak? Ini tuh cuma klasifikasi aja. Tuh, jadi ada volcanic dome, ada volcanic depression, ada volcanic plain, sama ada pseudo volcanic. Volcanic dome ini maksudnya adalah kubah atau kerucut akibat aktivitas vulkanik. Nanti kita lihat ada apa aja sih geomorfologi, morfologi yang termasuk ke dalam volcanic dome. Kalau volcanic depression ini kayak cekungan atau eh, apa ya, cekungan atau lubang akibat aktivitas vulkanik. Nanti kita lihat ada morfologi apa aja. Sebagai contoh, volcanic depression itu meliputi kayak kawah, terus kaldera, itu tuh termasuk ke dalam volcanic depression. Terus volcanic plain. Nah, volcanic plain ini adalah dataran datar yang dapat kamu temukan di bentang alam vulkanik. Ada yang udah pernah dengar ini belum? Float basalt. Float basalt nanti juga kita bakal kita bahas, itu contoh volcanic plain. Terus ada pseudovulkanik. Nah, pseudovulkanik ini tuh adalah eh, sisa-sisa dari gunung api. Kayak volcanic neck, volcanic plug, nanti juga bakal kita pelajari. Oke, jadi ini tuh kayak kelas-kelasnya ya dari morfologi yang ada, volcanic dome,
volcanic depression, volcanic plain, sama pseudo-volcanic. Sekarang kita bakal bahas mulai dari yang pertama ini ya, si volcanic dome, kubah atau kerucut akibat aktivitas vulkanik. Nah, ini yang perlu istilah yang perlu teman-teman ketahui. Flood basalt itu yang kalau dilihat berlapis-lapis itu bukan, Kak? Bukan. Kalau ya bukan berlapis-lapis, nih aku kasih lihat deh. Flood basalt. Dia biasanya masif kok, namanya juga basalt. Nih kayak gini. Tuh. Ini dia bukan berlapis, tapi bentuknya tuh kayak kolom. Dan fun fact aja, kebanyakan flood basalt itu ada di laut. Oke, mungkin sekilas emang kayak berlapis-lapis ya. Nah, kayak gini. Ini flood basalt. Nanti bakal kita bahas nih asal-usulnya dari mana. Yang paling terkenal si flood basalt itu Giant Causeway. Ini mungkin kalian udah pernah lihat fotonya. Entah di IG, Twitter, atau wallpaper laptop kalian. Nih, ada yang udah pernah lihat? Ini namanya The Giant Causeway. Tuh, keren ya. Nah, ini bentuknya kolumnar kayak gini. Nanti kita bahas di bagian volcanic plain. Oke, kita balik lagi dulu ke PPT tentang volcanic dome. Yang termasuk ini ada kerucut semburan dan kerucut perisai. Jadi intinya ya si gunungnya itu sendiri lah. Terus ada parasitikon. Parasitikon itu tuh kayak, ini misalnya gunung. Tapi muncul kayak semacam benjolan gitu. Nah ini biasanya tuh kadang kita sebutnya juga sebagai gunung anak ya. Padahal sebenarnya dia itu kayak, ini misal dapur magma nih. Kan harusnya utamanya ke sini. Nah, dia tuh kayak ada intrusi gitu ke sini. Jadi kayak bikin gunung sekunder lah. Itu namanya parasitikon. Coba kita lihat ya contohnya. Nah, kalau di gambar, tadi gambar aku jelek. Ini gambar yang bagus tuh kayak gini nih. Ada parasitikon namanya. Kayak tumor ya. Mana nih kita lihat lah gambar aslinya. Nah, kayak gini. Nih, ini kan gunung apa ini? Gunung Shasta. Ini gunungnya nih, gunung utama. Nah, ini tuh ada anaknya nih kalau kalian lihat di sebelah kiri. Nah, ini namanya parasitikon. Tapi jarang sih, sejauh ini aku belum pernah ngelihat langsung sih kayak gunung yang ada parasitikonnya. Kita lihat lagi ya. Terus ada cinder cone. Nah, ini cukup menarik nih. Kita bakal kenalan sama cinder cone. Nah, ini bentuknya kayak gini ya. Jadi sebenarnya si cinder cone ini eh dia tuh beda lah sama gunung api yang biasa kita tahu kayak Gunung Krakatau, Gunung Merapi, Gunung Vesuvius. Dia ini kayak versi light atau versi mininya dari gunung vulkanik. Nah, jadi ini tuh termasuk gunung yang agak langka sebenarnya si Cinder Cone. Jadi Cinder Cone itu tuh dia juga sama disebabkan eh, oleh dapur magma ya yang naik. Tapi dia itu kayak dalam skala yang lebih kecil, gunung ini kecil, dan bentuk kerucutnya ini itu simply kayak hasil akumulasi selama ribuan atau ratusan ribu tahun dari material piroklastik yang dikeluarkan selama si Cindercon ini hidup. Nah, si Cindercon ini fun fact aja, dia banyak juga disebabkan gara-gara hotspot. Nah, si Cindercon ini makanya dia agak langka. Jadi ada kasus Cindercon di mana ya? Cindercon appearance. Jadi dia ini bisa muncul mendadak. Mana ya, mana ya? Aku lupa beritanya itu di mana.
Sinderkon, apa ya kata kuncinya ya? Apa di Portugal ya? Sebentar, apa ya namanya ya? Jadi ceritanya ada petani punya ladang. Ladangnya itu lebar, luas. Terus tiba-tiba katanya ladangnya itu kok kayak muncul benjolan dan lama-lama kok ada letusan, literally letusan gunung api dari bawah tanahnya. Terus lama-lama si benjolan itu makin tumbuh. Terus lapisan piroklastik kan numpuk nih di sekitar erupsinya. Terus jadi sinderkon beneran. Itu kasihan banget sih, kayak apa ya, kayak itu kan punya orang ya, kayak literally ladang orang. Kalian bayangin muncul sinderkon di belakang rumah kalian. Mana ya? Apa ini ya? Volcanic Picos Caldera. Itu kocak banget sih. Mana ya kata kuncinya ya? Sinderkon nggak ada lagi, nggak keluar di Bing beritanya. Ini menarik nih kalau kalian mau baca-baca lebih lanjut. Soalnya dia kayak bisa randomly muncul di sawah orang. Terus kayak, atau kalau beruntung ya di tempat yang nggak berpenghuni. Di Indonesia aku nggak tahu ya ada apa nggak. Coba kita cek Sindercon Indonesia. Kerucut bara. Tunjukin mungkin ini contoh gitu. Oke, nggak ada ya. Oh, paling ini ada di mana nih? Gunung Api Slamet. Kerucut sindernya ada. Coba kita cek ya. Eh, ini neliti bukannya jurnal ya? Yah, agak ini rempong. Ya udahlah ya, nanti kalian search sendiri aja beritanya. Oke. Oh iya, anyway, si kerucut cinder itu nggak cuma random aja, tapi dia juga bisa muncul di kaki gunung api dari gunung api utama nih kayak gini. Jadi mungkin di Gunung Slamet tuh ada tuh kerucut cindernya. Jadi ya, ya anggap aja kayak jerawat ya munculannya. Kayak ini volcanic dome nih. Terus kita bakal lihat contoh buat yang volcanic depression. Oke. Nah, volcanic depression ini ada volcanic lake, ada crater, sama ada delta. Sebenarnya tiga-tiganya sama aja, intinya tuh kayak bolongan yang kebentuk gara-gara dapur magma itu runtuh. Nah, cuman yang membedakannya itu adalah diameternya. Kalau kawah itu di bawah 1 kilometer atau crater. Kalau kaldera itu di atas 1 kilometer diameternya. Volcanic lake itu lebih kecil dibandingkan crater, cuman jujur kayak itu istilah yang jarang kita gunakan. Jadi aku juga nggak tahu itu minimal diameternya berapa. Nih coba kita lihat ya, crater formation. Kok nggak ada image? Oh ini. Nah jadi kayak gini. Bukan meteorit. Gini deh kata kuncinya kaldera. Nah, ini gambaran yang bagus. Tuh, ini misal erupsi nih. Terus kan jadi kosong dapur magmanya. Terus somehow si kerucutnya dia bisa roboh. Dan ketika roboh, terus dia keisi sama air hujan. Nah, jadilah dia kawah dan kaldera. Oh, oh, oh. Oke. Nah, Ini. terus kayak ada nggak sih implikasi dari keberadaan kaldera atau kawah? Sebenarnya ya, kalau kalian nemu gunung api punya kawah atau kaldera di atasnya, itu bahaya banget. Kenapa? Soalnya kalau misalnya
nanti suatu saat terbentuk lagi, dia aktif lagi si gunung apinya, atau muncul anak gunung apinya gitu di tengah, terus erupsi, nanti dia bakal jadi lahar. Kalian tahu lahar? Nih aku kasih lihat. Nih lahar tuh kayak campuran lumpur dan material vulkanik yang kecampur sama air hujan biasanya. Nah, cuma nih, kalau misalnya suatu gunung meletus dan kebetulan di kakinya misalnya dia punya kawah, nah itu kayak ya udah tuh kan meletus ngeluarin banyak material, kecampur sama air kawah. Dia nggak butuh air hujan lagi untuk bisa menghasilkan lahar. Lahar ini tuh panas loh ya, jangan kalian bayangin ini cuma sekedar banjir bandang. Tapi kayak literally udah bawa batu-batu, bawa pasir, lumpur, energinya besar, dan dia tuh panas, bisa 100 Celciusan. Nah, jadi kayak banyak makan korban juga sebenarnya apabila dibangun rumah-rumah ilegal di sepanjang lahar. Nih ya, tuh. Makanya sebenarnya kita tuh dilarang membangun apapun di jalur yang rawan lahar di gunung api. Oke, berarti pertanyaannya, bisa nggak sih kita memprediksi misal ada gunung api, terus laharnya itu kemana gitu? Lahar, karena dia itu bentuknya seperti banjir bandang, secara natural dia bakal ngikutin sungai. Karena sungai itu kan berupa cekungan ya. Kalian pernah dengar istilah drainage basin nggak? Drainage basin, basin itu kan cekungan. Jadi memang sungai itu ya dia memang diciptakan demikian supaya air bisa mengalir ya kan, menuruni gravitasi. Dia memang bentuknya berupa cekungan semua sungai yang ada di dunia. Dan dia bergerak turun dari gunung. Nah, lahar itu selalu ngikutin dasnya sungai atau si drainage basinnya sungai. Nah, makanya di banyak gunung api itu kita nggak boleh ngebangun bangunan apapun, apalagi untuk tinggal di sekitar sungai gunung api. Karena dia rawan banget sama lahar. Oke, jadi kayak gitu guys. Nah, sekalian ngebahas tentang lahar. Anyway, lahar ini tuh dari bahasa Indonesia. Dan uniknya, ini bahasa lahar ini diadopsi di seluruh dunia. Dan jadi bener-bener nama formal dari lahar. Jadi kayak, apa ya, lahar itu tuh kalau kalian bahasa Inggrisin nggak ada. Karena emang lahar is lahar. Itu istilah yang dipakai secara formal. Nah, si lahar ini selain gara-gara kawah, selain gara-gara air hujan, itu juga bisa di-trigger kalau suatu gunung itu misalnya ada saljunya atau ada gletser. Nah, kalian tahu beberapa contoh gunung api tapi ada gletser di atasnya? Yang aku kasih lihat ya, misalnya Mount Kilimanjaro, ada yang pernah dengar? Nah, ini ya, tuh. Ini kan gunung vulkanik sebenarnya. Nah, kalau nanti dia erupsi, terus erupsinya itu misalnya magmanya atau lavanya kena gletser, kan ya namanya gletser itu kan air ya sebenarnya ya, tapi beku. Nah, dia bakal nyiptain lahar dingin tuh nanti kalau turun. Oke, jadi kayak gitu, bisa di-trigger macam-macam. Nah, makanya kalian ada yang pernah ini nggak, waktu kecil mungkin atau sekarang nonton TV, kalau misalnya ada gunung erupsi, terus hujan deras nih, biasanya BNPB bakal ngasih alarm atau ngasih berita di TV terkait awareness kalau ini tuh bakal lahar. Karena biasanya lahar tuh dipicu air hujan. Oke, jadi kayak gitu guys. Ini jadi ngalor ngidur ke lahar, tapi nggak apa-apa. Oke, itu tentang volcanic depression. Nah, ini contohnya nih. Ini ada danau vulkanik kecil ya. Ini di bawah di Gunung Galunggung. Terus crater ini tuh kawah. Dan kalau kaldera, contohnya kayak Danau Toba. Nah, kalian tinggal bayangin aja. Danau Toba tuh gede banget. Ada yang orang Medan di sini. Nih, Danau Toba. Oke. Ah, Medan.
Oh, ini yang Kawah Bromo yang aku bilang. Nah, kita ke klasifikasi selanjutnya. Mana sih? Oh, ini, sorry. Ada volcanic plain. Nah, volcanic plain itu intinya adalah dataran datar yang dapat kamu temukan di bentang alam vulkanik. Kita cek ya. Ini contohnya. Bisa berupa dataran di kaki gunung. Biasanya orang-orang tuh bikin rumah di situ ya, kalau orang yang deket gunung berapi. Terus ada juga yang ada gini, plato basalt nih di sini. Bekas aliran magma yang beku, aliran lava yang beku. Sorry ya, dia tadi aku ketukar antara magma dan lava. Tapi yang benar, magma itu adalah istilah untuk batuan panas yang cair dari dalam perut bumi. Tapi masih di dalam perut bumi. Dan ketika dia udah keluar ke permukaan, itu namanya adalah lava yang betul. Jadi ya intinya si plato basalt itu terbentuk akibat aliran lava yang membeku. Oke, kenapa sih magma sama lava itu dibedain istilahnya? Di sini teman-teman ada yang bisa bantu? Kenapa tuh? Kenapa istilah magma sama lava itu harus banget dibedain? Padahal kayak cuma bedanya kalau magma tuh masih di dalam perut bumi, kalau lava itu udah keluar. Gimana nih? Ada yang udah tahu? Atau udah tahu tapi diem aja? Jadi kalau kenapa sih dua istilah itu dibedain? Soalnya ketika magma itu sudah mencapai permukaan, itu biasanya banyak gas yang lepas, yang semula tersimpan di magma itu terus dia jadi lepas. Kalau gasnya itu pada lepas, sifatnya tuh bakal berubah. Makanya istilah magma sama lava dibedakan, karena lava itu sifatnya sudah berubah sedikit dari magma akibat gas yang udah lepas. Oke, kita balik lagi ke slide ini. Nih ya, ada plato basal sama ada dataran rendah basal. Oke. Biasanya, kok bisa sih ada basalt-basalt plato gini? Ini biasanya akibat adanya fissure. Fissure atau rekahan. Jadi kayak dia ngalir. Kalian bayangin kalau kulit kalian itu berdarah, kan ngalir gitu ya. Nah, kayak gitulah di permukaan bumi. Oke, dan si plato basalt ini tuh biasanya cuma ada di paling kayak tipe strombolian atau kayak tipe Hawaiian atau tipe Hawaii. Nah, ini contoh volcanic plain. Terus kita bakal lihat ke kelas yang terakhir. Ini ada pseudo vulkanik atau bahasa Indonesianya vulkanik semu. Oke, sisa-sisa dari gunung api. Kita cek. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini ada volcanic neck ya, leher vulkanik. Jadi ini kayak literally sisa-sisa batolit. Karena ya, kalian udah belajar belum? Kalau batuan yang ada di bumi itu terbagi menjadi batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Di antara ketiga jenis batu ini, yang paling kuat itu adalah batuan beku. Nah, makanya karena apa ya, kayak kerucut dari gunung api banyak terbentuk dari batuan sedimen, seiring waktu dia bakal tererosi, dia bakal tertransportasikan, dia bakal terlapukan. Karena batuan sedimen itu tidak seresisten batuan beku. Nah, makanya kenapa bisa tetap berdiri kokoh nih si batolit, keberadaan dike, atau keberadaan seal. Oke. Nah, selain klasifikasi di atas, kalian tuh juga bakal bisa nemuin kayak ini ya, Volcanic Island. Kemarin juga udah kita bahas, jangan sampai lupa urutannya ya. Kalau dari Volcanic Island, dia juga bisa nanti membentuk Fringing Reef, terus apalagi habis Fringing Reef? Ada Barrier Reef, terus ada atol, ya kan?
akhirnya. Oke, ini contoh lava spine nih dari Mount Pelly. Sebenarnya sama aja sih istilahnya sama volcanic neck. Nah, terus kalian juga bisa menemukan lava flow. Cuman, buat lava flow ini, menurut kalian bisanya cuma ditemukan di magma yang jenis apa? Bisa nggak kira-kira kalian nemuin lava flow di magma yang felsic gitu? Nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa? Karena kental, karena beku, betul. Jadi karena temperaturnya yang lebih rendah, jadi dia lebih gampang untuk membeku juga. Dan karena viskositasnya yang juga tinggi. Atau dengan kata lain, kekentalannya tuh tinggi. Jadi dia sulit untuk mengalir. Jadi kalau yang kalian lihat di gambar ini, itu cuma ditemukan di magma mafic, misalnya kayak di tipe Hawaii. Nah, kalau buat tipe Hawaii, si lava flow-nya ini tuh ada istilahnya lagi, guys. Dia ada magma tipe AA sama tipe Pahoehoe. AA sama Pahoehoe. Nah, coba kita cek ya satu-satu lava AA. Keep in mind aja, ini tuh Mavic ya. Nih lava AA, itu tuh dia kayak gini. Tuh, kayak gerinjel-gerinjel, kasar, kayak gini. Nah, kayak gini. Kadang nggak terlalu kelihatan panas. Nah, kayak gini. Tapi kalau lava Pahoehoe yang satu lagi, itu dia bentuknya kayak cairan yang kental. Nah, kayak gini. Tuh, ini Pahoehoe namanya. Nah, antara AA sama Pahoehoe ini, itu dia bisa melengkung-lengkung ya, kayak kulit. Mereka ini bisa ditemukan bersamaan. Nih, jadi kayak kalau misalnya amit-amit kalian lagi di Hawaii, terus gunung Hawaii erupsi nih, keluar lavanya. Kalian bisa menemukan ya kayak gini. Nemuin AA sama Pahoehoe in the same time. Oke, kita lihat lagi. Yang ngebedain cuma bentuknya, literally. Oke, terus ini ada plato vulkanik. Itu sama ya tadi udah kita bahas ya volcanic plain. Terus ada volcanic dam. Nah, kira-kira ada yang tahu ini jenis intrusi apa yang terekspos? Konkordan ya, betul. Ini bisa jadi adalah sebuah dike yang ke expose. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini yang tadi kita bahas, yang aku bilang tentang lahar. Nah, sebenarnya ya, setiap gunung api itu kan ada peta kebencanaannya. Peta kebencanaannya itu bakal ngeklasifikasiin wilayah mana yang merupakan daerah terlarang, wilayah mana yang merupakan daerah bahaya satu, dan mana yang bahaya dua. Oke. Nah, yang bahaya satu nih kalian lihat tuh tentunya yang dilewati sama erupsi, sama lahar, terus ada daerah terlarang ini ya, terus daerah bahaya satu ini juga masih kena lemparan-lemparan. Daerah bahaya tiga, sorry bahaya dua, nah ini agak jauh ya. Nah ini kemungkinan besar karena lahar doang. Dan kalau kalian enggak, si aliran laharnya ini tuh kok nggak ke arah utara ya? Atau nggak ke arah barat, ke arah kanan. Dia cuma ke arah selatan. Nah, seperti yang aku bilang, dia bakal ngikutin pola pengaliran sungai. Kalau di gunung berapi, pola radial ya, soalnya kan apa namanya, curam ya, kerucut. Ah, ini selanjutnya tinggal slide-slide gunung api di Indonesia. Jujur bahkan aku kayak nggak bisa ngebedain ini semua. Soalnya kayak gunung menurut aku mirip semua kecuali Semeru sama Arjuno. Aku bisa bedain.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanya teman-teman? Ini karena masih ada sisa waktu, mungkin aku bakal lanjut ke struktural ya, yang selanjutnya sering keluar. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, silakan. Ini aku sambil bukain. Kalau misalnya aman, boleh ketik satu, seperti biasa. Dulu ya, waktu zaman aku kecil, karena aku tuh kayak main Facebook dulu waktu masih TK apa SD gitu. Terus kayak pernah ngeliat postingan, ketik satu untuk katakan amin. Atau ketik satu supaya tidak menjadi seperti di gambar. Jadi kayak ke bawah aja sih. Tapi ya emang menurutku bisa dipakai buat ini. Apa nih? Ada pertanyaan, Kak, di Lawu tuh ada kawah lama. Nah, itu berarti anak gunung atau gimana? Oke, coba aku lihat ya. Aku belum pernah ke Gunung Lawu. Walaupun dia ada di Solo ya. Satu-satunya yang aku tahu dari pendakian Gunung Lawu itu tuh apa tentang legenda Pasar Bubrah. Ada yang pernah denger? Jadi kalau misalnya kalian ngedaki Gunung Lawu di kilometer keberapa itu kalian bakal ngelewatin pasar nggak kelihatan, pasar gaib. Oh, Karanganyar atau Magetan ya, bukan Solo. Di daerah situ lah ya. Jadi kayak apa? Nanti kalian bakal kayak ngelewatin pasar aja, ada yang nawarin, berisik, ada orang jual beli. Padahal di mata kalian nggak ngeliat apa-apa. Katanya. Iya, pasar setan, pasar bubrah. Kalau iseng coba searching aja. Coba ini pertanyaannya apa? Kawah lama, Gunung Kauh, Kawah. Apa ini kah? Kawah Candra di Muka, Gunung Lawu. Ini letaknya di mana nih? Oh, di sini. Ini mah Kawah Ijen. Bentar. Mana Kawah Gunung Lawu? Kawah Gunung Lawu. Mana Kawah Gunung Lawu? Oh, ini. Kayak gini ya. Nah, berarti di masa lalu Gunung Lawu pernah meletus sih, intinya. Terus, ini kan suka ada asap-asap ya. Nah, biasanya keberadaan asap itu bisa jadi karena fumarol. Fumarol tuh uap air. Jadi misal ada air tanah, terus dia kepanaskan sama intrusi, atau karena magma di bawahnya. Atau bisa juga karena ini, gas-gas yang berada dalam dapur magma yang apa, leak. Leak tuh apa ya kalau bahasa Indonesianya ya? eh Leak tuh apa sih? Kayak bocor lah. Makanya kan kadang bau belerang banget ya. Bisa bikin pusing kalau kalian nggak pakai masker. Jadi ini beneran kawah sih, kayaknya ya. Ini gambarnya pada nggak jelas soalnya. Coba nih kita lihat. Kalau Danau Toba itu letusan tipe apa? Wah, itu letusan tipe ultraplinian setahu aku. Tipe plinian yang agak ekstrim. Soalnya itu ke Danau Toba itu kan kaldera ya. Eh Kalderanya aja bekas letusannya segede gitu, apalagi dulu gunungnya. Terus mana lagi? Dia termasuk super volkanik tuh. Oke, Kak, ada salah satu gunung api di Iceland. Itu dia nggak berbentuk kayak gunung pada umumnya. Yang bentuknya kayak kerucut, tapi dia bentuknya memanjang. Nah, kalau Iceland, ya aku kasih lihat ya. Iceland, hotspot, and Fisher. Di Islandia itu bukan gunung api, itu namanya rekahan. Dia sebenarnya punya sih eh, gunung perisai sebenarnya. Jadi Finlandia itu dia termasuk yang geologinya kompleks. Kenapa? Dia dilewatin sama zona divergen nih. Tapi dia juga dilewatin sama dia juga ada hotspot di situ. Makanya kalau kalian searching Islandia, itu tuh kayak vibes-nya tuh tanahnya hitam, batunya hitam ya kan? Karena semuanya tuh serba mafic. Nah, si Fisher zona divergen ini itu bikin apa ya, aktivitas vulkanik di Islandia. Dan padahal kan kalau Fisher ya, divergen
itu kan harusnya nggak meledak ya. Tapi kenapa sih kok kita pernah dengar berita ada letusan vulkanik di Islandia, terus beberapa penerbangan dibatalin. Nah, itu namanya letusan eh phreatomagmatic namanya. Phreatomagmatic eruption. Jadi adalah ledakan yang terjadi kalau lava magma ketemu sama air. Ingat kemarin kita bahas gunung api yang Mar vulkanik. Nah, itu prinsipnya sama tuh. Jadi tapi kalau di Islandia, ketika si magma dari fissure-nya itu ketemu sama gletser atau salju di atasnya. Dan dia bakal meledak tuh, jeder. Atau di bawah laut. Nah, ini kan nama formalnya erupsi phreatomagmatic. Kalau misalnya di mana? Kemarin kan kita juga sempat bahas ya, tipe erupsi itu ada tipe Hawaii, tipe Strombolian, tipe Plinian. Ini sebagai penambah kosakata aja, namanya tuh tipe Surtseyan. Ini aku ketik di ini. Ini bukan istilah yang formal, tapi cukup tahu aja. Surtseyan. Jadi kayak di Islandia. Apa nih? Oh iya, rekamannya ya. Boleh, boleh. Oke, sampai sini ada yang mau tanya lagi, guys? Dari yang tadi nanya, udah aman semua? Telaga Sarangan. Apa itu Telaga Sarangan? Tawangmangu. Oh, ini Gunung Lawu. Coba kita lihat ya. Masalahnya namanya beda. Antara kawah sama telaga itu dua hal yang berbeda. Telaga itu tuh kayak depresi yang saking rendahnya dia itu sampai menyentuh air tanah. Kebayang nggak? Jadi sebenarnya telaga kenapa dia bisa air tawar? Karena itu sebenarnya adalah air tanah. Jadi permukaan air tanahnya tuh di sini. Tapi aku perlu make sure dulu. Ini telaga Sarangan dinamainnya karena memang orang yang namain ini tahu kalau ini beneran telaga atau memang cuma istilah lokal. Itu perlu dipastiin. Tapi kalau yang namanya telaga itu kayak gitu. Depresi yang saking rendahnya kena air tanah. Oke. Kalau misalnya aman, oh ya, buat telaga, nih aku kasih gambar oasis gurun biar kalian tuh kebayang formasinya gimana. Kalian tahu oasis ya yang di padang pasir? Nah, kayak gini prinsipnya. Tuh, jadi dia tuh nyentuh air tanah. Oke. Oke, kalau misalnya aman, kita bakal nge-review bentang alam struktural. Oke, jadi bentang alam struktural itu apa sih? Di sini ada yang udah pernah baca-baca mungkin ya tentang sesar, tentang lipatan. Sebenarnya itu tuh apa sih? Oke, jadi bentang alam struktural tentang sesar, tentang lipatan itu melibatkan gaya endogen. Kalau aktivitas vulkanik ini gara-gara tadi ya, subduksi menghasilkan magma, divergen, dan lain-lain. Kalau yang struktural itu kita bukan fokus ke magmanya, tapi kita melihat deformasi yang terjadi pada batuan sedimen. Misal, kita coba cek lagi diagram subduksi ya. Nah, kemarin kita kan fokus di magmanya. Tapi kalian kalau perhatikan baik-baik, di sini ada yang terlipat nih. Nih, di sini. Gara-gara subduksi. Ya kan? Terus di sini juga ada yang kelipet-lipet nih. Gara-gara intrusi vulkanik. Nah, kita geomorfologi struktural fokus di lipatan dan patahan ini. Oke, terus coba kita lihat lagi nih. Hmm, balik lagi ke PPT ini deh. Nah, ini ya. Jadi memang proses geologi itu ada yang namanya proses eksogen sama ada
proses endogen. Nah, maksudnya tuh apa? Jadi proses endogen itu proses yang berasal dari dalam bumi. Misal, pergerakan lempeng, pengangkatan. Kalau proses eksogen itu tuh yang dari misalnya air hujan, dari eh apa sih? Dari gletser, erosi sungai, itu namanya eksogen. Nah, struktural ini full endogen. Kita lihat lagi ya. Nah, ini juga jangan lupa lagi-lagi berkaitan sama ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, kan kompleks ya bumi ini sebenarnya. Terus kalau kalian ingat, patahan tuh kan bentuknya seperti ini. Ini mungkin teman-teman juga udah pernah lihat atau belajar sendiri. Nih, kayak ada apa? eh, Sesar normal, terus ada sesar sinistral, sesar dekstral, terus ada sesar naik, sesar turun. Tapi kita balik lagi ke definisi, apa sih sesar itu? Sebenarnya ya, sesar kenapa bisa naik turun, kenapa bisa ada sesar kiri, sesar kanan? Gara-gara ya ini pertemuan lempeng. Kalian bayangin, rumah kalian lagi hajatan. Mama kalian gelar karpet nih di lantai. Terus nggak sengaja sama kalian, karpetnya keinjek, ngeserot gitu. Seret. Nah, pernah nggak ngalamin itu? Jadi nanti karpetnya tuh bakal ngegulung-gulung. Nah, jadi seperti itu prinsipnya. Misal ini kan subduksi ini skala besar ya, lempeng. Dan patahan, lipatan itu adalah satuan-satuan dari bagian-bagian dari lempeng yang terdeformasi. Kayak gitu. Itu namanya patahan. Makanya kan patahan itu sangat lokal ya, atau dinamainnya tuh berdasarkan wilayah. Pernah dengar patahan sesar, sesar, sorry, patah sesar Lembang, sesar Semangko, terus ada sesar lagi apa tuh? Sesar Penajam di IKM, terus ada sesar macam-macam ya, banyak ya. Oke, jadi kayak gitu. Nah, em, kita bakal review dulu aja tipe-tipe sesar. Nih gambarnya ada yang bagus nggak ya? Mana gambar yang bagus? Ah, ini. Enggak sih, nggak bagus juga. Ya udahlah ya, aku gambar sendiri. Di mana ya? Sini deh. Oke, sesar. Sesar sama patahan itu dua istilah yang sama ya, sinonim. Oke, sesar tuh kan ada sesar turun atau sesar normal namanya, ya kan? Ini sesar normal atau sesar turun. Terus ada sesar naik. Terus ada yang sifatnya itu ke samping ya. Ada ini misal gini, ini sinistral, terus ini dekstral. Ini gambarnya cukup jelas ya, aku berusaha bikin yang rapi. Sorry kalau tetap jelek. Oke, ini sinistral, ini dekstral. Oke,
Nah, jadi ketika kalian ngebedain jenis-jenis sesar, itu ada yang namanya foot wall sama hanging wall. Wall dan hanging wall. Foot wall itu adalah bagian yang diam. Sementara hanging wall ini adalah bagian yang bergerak. Nah, penamaan sesar naik atau turun itu tergantung si hanging wall-nya itu kemana. Kalau hanging wall-nya naik, itu namanya sesar naik. Kalau hanging wall turun, itu namanya sesar turun. Oke. Nah, pertanyaannya yang mana yang foot wall, yang mana yang hanging wall? Kita mulai dari yang sesar turun. Kira-kira ini berarti foot wall-nya yang mana nih? Yang kiri ya, ini foot wall-nya. Terus eh kalau yang sesar naik, ini footwall-nya yang ini. Cara gampang untuk ngebedain footwall dan hanging wall, kalian lihat dari bentuknya. Footwall itu bentuknya trapesium yang kita umumnya ketahui. Tapi kalau hanging wall itu bentuknya trapesium terbalik. Oke, terus gimana Kak? Ini kan gambar teoritis ya, kayak aku gampang tinggal gambar trapesium. Kalau misalnya aku dikasih lihat sesar asli, gimana ngebedainnya? Oke, kita coba buktiin ya. Kita searching sesar asli. Misal normal fault. Nah, coba kita cek mana ya gambarnya yang bagus. Ini deh. Coba menurut kalian, ini sesar naik atau sesar turun? Yang mana Sesar yang hanging wall, mana yang foot wall? Oke, ada yang bilang sesar naik. Gimana yang lain? sesar turun, Kak. Oke, ada yang bilang sesar turun. Oke, kita dari pertanyaan simpel dulu deh. Menurut kalian, foot wall-nya yang mana, kiri atau kanan? Kiri. Kiri, foot wall, betul. Terus coba sekarang kita lihat dari perlapisan. Nah, ini ya, ini yang warna merah gelap, ini ada di sini. Tuh. Jadi ini betul, ini tuh sesar turun sebenarnya. Oke, jadi ada prinsip namanya kontinuitas perlapisan batuan ya. Kalian bisa nentuin ini tuh naik atau turun. Kalian lihat ini dari lapisannya. Ini kan sama ya antara kiri dan kanan. Itu namanya prinsip kontinuitas nih. Jadi maksudnya tuh gini, di batuan sedimen, lapisan itu tuh bakal kalau tidak ada gangguan sama sekali, ya dia bakal perfectly kayak kue lapis dan saling kontinu. Mana sih ini? Ini ukuran size dari pennya nggak bisa aku iniin kah? Kayak gini. Tuh dia bakal kontinu kayak kue lapis. Dan walaupun misalnya ada jurang nih di antara mereka, nih misal ya, nih misal jurang nih kepotong nih, kepotong dia hilang. Nah itu bakal tetap kontinu. Nah kayak gitu guys. Oke, berarti tadi tanpa sadar itu juga kalian sudah menerapkan prinsip kontinuitas. Oke, nah gampang ya kalau yang vertikal. Sekarang kita lihat yang horizontal. Ini ada sesar sinistral sama dekstral. Sinistral itu yang bergerak itu yang sebelah kiri. Jadi yang sebelah kirinya itu yang bergerak ke arah kalian. Sementara kalau dekstral itu yang sebelah kanannya yang bergerak. Oke, jadi sebenarnya caranya gampang. Kalian bayangkan, kalian berdiri di hadapan si sesar ini. Blok mana yang mendekati ke arah kalian? Kalau yang ini kan di kiri ya berarti ya, yang paling mendekati kalian. Nah, ini berarti kalau dia kiri, ini dia sinistral. Loh, Kak,
Terus gimana kalau ngadep sini misalnya? Coba deh kalian bayangin kalian ngadepnya di sebelah sini. Tetap ya, sebelah kiri kalian yang akan mendekati. Nih, ini kan kiri kalian ya kalau ngadep sana. Nah, ini berarti dia ya terkonfirm sinistral. Begitu juga sama yang dekstral. Kalian bayangin ngadep sini. Nah, yang mendekati kan sebelah kanan ya. Nah, kalau yang sebelah kanan itu namanya dekstral. Kalau kalian ngadepnya dari sebelah sini juga nih, kan tetap nih sebelah kanan kalian yang mendekati. Nah, ini sesar dekstral. Jujur, kalau sesar horizontal, kalau kita mau lihat gambar aslinya itu agak susah. Aku aja kayak sampai sekarang masih susah buat ngebedainnya. Oke, kayak gitu sesar. Terus yang termasuk bentang alam struktural lagi itu ada lipatan. Nanti kita bakal bahas kayak anticline, syncline. Terus selain lipatan, itu juga ada yang namanya kekar atau retakan. Ada yang pernah dengar mungkin ya istilah kekar? Jadi kekar itu tuh sinonim dari retakan sebenarnya. Oke, jadi retakan tuh ya sekedar retak aja. Tapi kalau misal si retakan ini bergerak, nah itu baru dia tergolongan sesar. Jadi sesar ini harus bergerak. Tapi kalau kekar itu nggak ada pergerakan. Oke, itu nanti kita bahas lebih dalam masing-masing. Kita lanjut dulu berdasarkan PPT ya. Oke, bayangkan kalian seorang geologis. Terus kalian disuruh identifikasi. Misal, coba Novita, ini tolong kamu analisis. Di wilayah ini tuh ada fitur apa aja. Misal kamu disuruh kayak gitu. Nah, apa sih fitur-fitur yang dapat kamu jadikan patokan buat kamu nebak, oh ini ada patahan nih di sini, oh ini ada lipatan. Nih ya, ada pola pengaliran, ada kelurusan-kelurusan, bentuk-bentuk bukit, lembah, sama perubahan aliran sungai. Oke, kita bakal bahas satu-satu nih, mulai dari pola pengaliran. Sebelumnya, pasti kalian udah mungkin pernah baca ya, nih, aku review lagi, types of drainage pattern. Nih, mungkin tidak asing. Mana ya yang bagus gambarnya? Ini kali ya. Nah, ada dendritik, terus ada radial, terus ada rektangular, sama ada trellis. Pola pengaliran itu bisa kalian jadikan patokan. Kenapa? Karena arah aliran sungai itu selalu mengikuti perlemahan batuan. Oke, yang menjadi perlemahan batuan itu biasanya keberadaan sesar. Karena kan di antara sesar kan ada celah kan, ada sedikit celah, itu bisa menjadi perlemahan. Terus, eh misal keberadaan lipatan, itu juga bakal ngaruh tuh ke polanya, dia bakal menjadi selang-seling. Atau misal keberadaan gunung api, nah dia juga bakal bentuknya kayak gitu, dan lain-lain ya. Jadi kayak gini, ini ada 4, dendritik, radial, rektangular, sama trellis. Dendritik itu berarti si batunya ini relatif uniform. Kalau radial itu dia ada keberadaan gunung nih, terutama gunung vulkanik, dia curam. Kalau rektangular, ini dia karena patahan atau karena sesar. Sesar dan patahan itu sinonim. Terus kalau trellis, ini dia gara-gara lipatan. Nanti bakal kita bahas nih tentang lipatan tuh kayak apa sih in real life, makanya kenapa bisa ngebentuk trellis kayak gini. Nah, selain 4 itu yang wajib kalian ketahui, ini mungkin kalian juga perlu tahu tentang anggular, ya, sama paralel. Kalau anggular itu dia juga sama, nih, menjauh dari pusat, tapi biasanya dia di gunung yang lebih tumpul ya, atau dengan kata lain bukan gunung sih sebenarnya kayak bukit, terus kayak cekungan atau kayak dom. Kalau paralel, nah ini dia biasanya terjadi di wilayah yang curam nih. Atau bahkan ada yang unik, ada tipe multibasinal namanya, yang perlu kalian ketahui. Ini coba kita lihat ya. Ada yang tahu multibasinal itu terbentuknya di wilayah yang geologinya seperti apa?
Betul, wilayah Kars ya. Mana nih multibasinal? Nah, ini yang di sebelah kiri bawah, ini multibasinal. Jadi di wilayah Kars, karena porositas sekundernya itu tinggi, jadi air itu gampang banget untuk ngerembes ke bawah. Jadi susah lah terbentuknya sungai yang permanen di permukaan. Makanya dia suka hilang muncul sungainya. Loh, hilangnya kemana, Kak? Hilangnya ke sungai bawah tanah. Ngebentuk sistem goa. Oke, itu tentang Kars tuh sekilas. Coba kita lihat lagi ya. Ini tentang pola pengaliran. Dan in real life, pola pengaliran itu nggak bisa dengan gampang kita langsung kotak-kotakan, oh ini rektangular, oh ini trellis. Biasanya itu campuran. Dan jadi kayak gini kira-kira bentuk realistisnya. Jadi misal kayak kelihatan normal nih dendritik, terus kok tiba-tiba ada bagian sungai yang bentuknya trellis. Nah itu berarti ada lipatan tuh di bagian itu. Terus nih ada juga kok bentuknya kayak trellis nih, kayak yang bawah, tapi kok somehow mirip patahan, mirip rektangular. Nah, itu tuh bisa jadi ada lipatan dan juga ada patahan. Oke, ini sebenarnya nggak perlu kalian hafalin banget ya, karena ini terlalu geologi, terlalu kebum. Tapi cukup tahu aja nih yang tentang trealis. Kalau yang trealis terarah, trealis terlengkung kan itu nggak usah lah. Oke, terus ini mana nih? Rektangular. Rektangular juga ada yang bentuknya kayak bawah ini, agak miring-miring nih. Nah, ini berarti kebetulan mungkin si sesar atau patahannya itu random, secara random ada di permukaan. Oke, terus mana lagi nih? Udah deh, itu contoh-contohnya in reality. Nah, jadi kayak gitu ya, in real life, sulit untuk nemuin yang bener-bener perfectly rectangular atau perfectly trellis. Oke, terus tadi yang kedua, selain pola pengaliran, kelurusan-kelurusan. Apa sih kelurusan itu? Kelurusan, nah ini kalian lihat di gambar ini. Sekilas gambarnya kayak apaan nih? Nggak ada apa-apa. Tapi kalau kalian liatin ya, ini ada nih, ini ngebentuk garis. Terus mana lagi ini? Terus ini. Terus mana lagi ini? Ya kan, kayak punggungan-punggungan. Terus ini. Nah, ini yang aku merahin, ini namanya kelurusan. Kelurusan dari punggungan-punggungan ini bisa jadi nandain adanya lipatan atau adanya patahan. Oke. Nah, terus ya, yang ketiga nih ya, tadi bentuk-bentuk bukit lembah ini jelas. Terus yang terakhir, perubahan aliran sungai. Misal nih, ada sungai ngalir nih kayak gini, di gambar yang kalian bisa lihat. Ada yang aneh nggak kalau kita liatin? Ini kan sungai meander yang kalian lihat, tapi kok di beberapa sisi itu ada yang lurus. Kita cek, misal kayak ini nggak wajar nih. Atau kalau kalian trace pelan-pelan, ini kan kayak gini yang ngalirnya ya. Ini kok tiba-tiba ada belok nih, secara tajam, ya kan? Di sebelah sini, terus jadi lurus. Nah, bisa jadi ini ada keberadaan patahan nih di sini. Terus mana lagi? Ini juga nih beloknya rektangular. Set gitu. Tiba-tiba. Terus ini lurus nih. Tuh, terus ini juga belok tiba-tiba. Pret gitu. Nah, yang kayak gini-gini itu bisa kita curigai nih sebagai keberadaan patahan. Ini bentuknya rektangular ya, ya nggak sih? Gitu, rektangular. Tuh, rektangular. Nah, ini berarti banyak patahan nih di wilayah ini. Oke, kayak gitu maksudnya perubahan aliran sungai. Sampai sini ada yang mau ditanyai? Jadi kalau kita mau nebak misalnya di wilayah itu ada patahan atau lipatan, itu nggak segampang itu. Kenapa? Karena manusia seperti kita kan kecil.
Tapi patahan itu tuh bisa berkilo-kilometer gedenya. Terus kayak lipatan, itu bahkan kalau dia sudah tererosi, kita nggak bisa identifikasi lagi. Karena bisa jadi, misal, di daratan, pakai mata telanjang, kita ngelihatnya datar. Padahal di bawah tanah, itu masih berbentuk sinklin perlapisannya. Jadi realitanya tuh kayak gitu. Agak susah emang. Nih, misal kayak gini. Tuh, kan logikanya ya, ini buat teman-teman yang udah tahu ya istilah antiklin atau sinklin. Antiklin itu kan mencuat ke atas, sinklin itu ke bawah. Nah, gara-gara erosi, justru sinklin itu kayak kalau di atas tuh berupa punggungan nih, bisa banget tuh kayak gini. Jadi emang susah untuk interpretasinya sebenarnya. Perlu dicek secara hati-hati perlapisan yang ada. Biasanya dari eh, batu-batu yang terekspos lah di sini. Oke, itu tadi pengenalan dulu buat bentang alam struktural. Sampai sini aman? Ada yang mau ditanyain? Kalau misalnya aman, boleh ketik satu, ya, seperti biasa. Oke, kalau gitu kita lanjut. Macam-macam tentang alam struktural. Kita mulai dari yang mendatar dulu nih, lapisan horizontal. Ini mungkin udah sering denger ya, ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Dataran rendah itu tuh yang 0 sampai 500 kaki dari muka air laut. Coba kita cek ya, 500 feet itu berapa meter? Oh, sampai 150-an meter. Itu dia masih tergolong dataran rendah. Terus kalau dataran tinggi atau plato, nah itu elevasinya lebih dari 150 meter. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih ada plato? Kalau dataran rendah, ya itu kan jelas lah ya. Kenapa kok bisa ada plato? Plato itu eh macem-macem sih ya. Ada yang memang secara natural itu memang dari pembentukan bumi itu kayak gitu. Contohnya ya, kayak di Afrika. Fun fact aja, satu Afrika tuh plato sebenarnya. Atau kayak Meksiko, nih, Meksiko. Apa yang kalian bayangin ketika dengar kata Meksiko? Gurun, koboi, ganja, narkoba. Coba kalau kalian bayangin kotanya, kan ini kan harusnya di lintang gurun ya. Tapi karena Meksiko itu sebenarnya adalah plato, jadi di Meksiko tuh dingin. Dingin, berangin, kayak Eropa sebenarnya. Nah, kenapa kok dia bisa eh apa namanya? Jadi plato? Nah, ini kalau Meksiko ya kasusnya, itu dia gara-gara deformasi subduksi di sebelah sini juga. Tapi kalau yang buat kasus Afrika, nah ini memang apa ya? Dari pembentukan bumi dia memang agak tinggi, agak tebel si kerak buminya, si kerak benuanya. Jadi macam-macam pembentukannya sebenarnya. Kadang plato tuh gede banget sampai kita nggak nyadar kita berada di atas plato. Kalau di Google, kalau kalian searching plato, kan kelihatan gini ya, kayak ada potongannya, terus ini tinggi sendiri. Ini kalau plato yang kecil-kecil, apalagi kayak Mesa atau Butte, kalau kalian pernah dengar. Ini kalau kepotong. Tapi kalau nggak kepotong, kayak literally satu benua, nah itu kalian kan nggak nyadar juga. Atau kayak Canadian Shield, itu juga plato setahu. Literally hampir satu Kanada. Nih, oke. Oke, kita balik lagi ke sini. Kalau Indonesia, kita plato yang terkenal tuh dataran Dieng ya. Tibet itu plato, betul. Tapi kalau Tibet, itu gara-gara formasi pembentukan gunung Himalaya ya. Di sini ada yang orang Wonosobo dari Dieng, itu kan dia plato ya. Kalau itu gara-gara pembentukan gunung. Oke, kita cek lagi. Itu kalau datar. Gimana kalau struktur miring?
Kalau struktur miring, ini ada istilah cuesta sama ada istilah hockback. Jadi kalau cuesta itu adalah morfologi yang kedua sisinya itu nggak simetri dan biasanya itu nggak terlalu curam, kurang dari 30 derajat. Biar kalian kebayang, kita langsung lihat contoh cuesta aja. Nah, ini contoh cuesta. Tuh, dia miringnya nggak simetris dan dia nggak terlalu curam-curam amat. Kita ambil contoh lain, cuesta ya gambarnya. Ini kalau kalian ngedaki cuesta. Nah, ini kayak gini cuesta. Tuh, nggak simetri ya antara kiri dan kanan. Terus, kalau kalian lihat lagi, ini selain cuesta ada hockback. Nah, kalau hockback, sebenarnya definisi gampangnya, kedua sisi itu simetris, cenderung simetris, dan biasanya lerengnya itu 45 derajat, atau bahkan lebih. Coba kita lihat ya, contoh hockback kayak apa. Nah, ini contoh hockback. Tunggungan intinya tuh. Ya, contoh hockback. Kalau aku tuh emang, kalau apalagi kalau belajar geomorfologi ya, itu sering banget searching Google Image ya. Soalnya aku sadar kayak sempurnanya PowerPoint atau PPT itu nggak ada yang bener-bener lengkap banget. Dan PR kalian untuk nyari lagi bentuk morfologi yang kalian pelajari ini kayak apa. Karena apa ya, ilmu geografi, kebumian, itu tuh bukan ilmu abstrak, ini tuh ilmu terapan dan hasil dari pengamatan alam. Jadi haram banget kalau misalnya kalian belajar geologi tapi cuma textbook doang, tapi kalian nggak ngelihat gambarnya dan atau bahkan nggak kebayang gambarnya itu kayak apa. Cuma hafalin misalnya, oh tahu Hawkback, oh tahu Cuesta, tapi kalian nggak tahu gambarnya kayak apa. Nah itu nggak boleh tuh. Nanti ujung-ujungnya kalian juga yang susah, yang sulit sih. Karena kayak kan bisa aja misalnya pas OSK dikeluarinnya soal yang ada gambar. Atau kalau kalian lanjut terus nih OSP, OSN, itu kalian ngerjain soal multimedia. Atau kalau ngerjain lomba, itu ada soalnya pakai gambar. Kan bakal repot tuh. Oke, ini contoh Hawkback. Nah, ini aku ada pertanyaan tricky nih. Tadi kan kita belajar geomorfologi vulkanik. Ada kerucut-kerucut vulkanik kan? Terus tadi di sini kita belajar ada Cuesta, ada Hawkback. Menurut kalian ya, apa yang membuat kita bisa bedain apakah ini Hawkback kayak geomorfologi struktural ataukah ini geomorfologi vulkanik? Kira-kira apa guys pembedanya? Ya kan? Kayak literally kalian bayangin kalian berdiri di sini sebagai manusia ya, kecil. Terus kalian bisa nebak ini tuh struktural atau vulkanik ya? Nah, gimana tuh cara bedainnya? Batuannya nggak sih Kak? Betul, batuannya kenapa tuh? Jenis batuannya. Betul, kalau vulkanik kenapa? Kalau struktural gimana batuannya? Kalau vulkanik batuan beku. Kalau struktural batuan apa? Kalau struktural sedimen, betul banget. Jadi geomorfologi struktural itu tuh deformasi endogen yang terjadi pada batu yang udah ada di permukaan bumi. Dan pastinya batuan sedimen, ya kan? Nah, kalau kalian ngelihat perlapisan nih, kayak di gambar ini, perlapisan itu tuh ciri-ciri banget dari batuan sedimen. Dan nggak ada kita nemuin perlapisan di batuan beku. Itulah cara gampang bedainnya sebenarnya. Betul. Oke.
Thank you nih, Agnia. Kita balik lagi ke sini. Kebayang ya, struktur datar, struktur miring. Terus, nah sekarang kita masuk ke lipatan. Oke, jadi lipatan, eh intinya kan karena ada gaya endogen. Nah pertanyaannya, kok bisa sih misal ada subduksi? Terus, kapan suatu batu itu jadi lipatan? Kok bisa ada juga yang jadi patahan? Ada yang bisa jawab dulu nggak? Ya kan? Kayak nih kalian bayangin nih, misalnya ada subduksi di sini. Terus kan bakal terdeformasi tuh di sini-sininya. Kok ada sebagian yang jadi patahan? Kok ada sebagian yang jadi lipatan? Kira-kira kenapa tuh? Padahal sama-sama gaya kompresi ibaratnya. Gaya pada patahan lebih besar. Enggak, gayanya sama aja sebenarnya. Elastisitas, betul. Jadi tergantung sifat batuannya. Oke, brittle sama ductile, betul. Jadi kalau berdasarkan elastisitas batuan, itu tuh ada dua, ada brittle sama ada ductile. Ini brittle, terus ada ductile. Brittle, itu tuh batuan yang apabila kena gaya, itu dia bisa pecah, pak gitu. Tapi kalau ductile, kalau dia dikenai gaya, dia bakal terdeformasi seperti plastisin. Oke, bukan berarti batu yang ductile itu tuh lembek ya. Dia keras, tapi kalau dikasih gaya, dia nggak langsung patah. Tapi dia bakal meletot dulu. Kayak gitu lah. Ada yang bisa contoh? Ngasih contoh? Batu brittle contohnya apa? Kalau batu ductile contohnya apa? Oke, mulai dari contoh brittle. Ayo. Contoh batu brittle itu semua batuan beku sebenarnya. Batuan beku, batuan metamorf. Mereka ini batu-batu yang kaku ya. Tapi kalau ductile itu biasanya batuan sedimen. Makanya coba deh kalian kali-kali searching kayak lipatan gitu ya. Pasti semua lipatan yang kalian lihat di Google itu punya perlapisan, yang artinya dia batuan sedimen. Ya enggak? Nih, tuh ada perlapisannya. Kayak ini, tuh ada perlapisannya. Terus mana lagi? Nih ada perlapisannya tuh. Nah, ini tanda-tandanya memang ya batuan sedimen. Dia lebih lentur. Tapi coba deh kalian lihat patahan. Nah, fault itu beragam sih ya. Ada yang batuan sedimen juga, ada yang batuan beku. Tapi mostly dia itu ngelibatin batuan beku juga sebenarnya. Mana nih? Tapi ada juga yang sedimen sih. Ya, lagi-lagi tergantung jenis batunya sebenarnya. Atau kayak apa ya? Nih kayak keberadaan intrusi nih. Tuh, ini kan ada intrusi, ada batu bekunya. Baiklah, kita lanjut lagi. Nah, oke, jadi terkait gaya endogen, itu tuh juga tergolong lagi. Ada gaya kompresi, sama ada gaya ekstensi. Gaya kompresi itu adalah gaya yang ngepres gini ya, saling nabrak. Tapi kalau ekstensi itu gayanya saling menjauh. Nah, tadi kan kita sempat review ya jenis-jenis sesar, ada sesar turun sama sesar naik. Kalau sesar turun, berarti kira-kira sesar turun itu kompresi atau ekstensi? Ekstensi, betul. Kalau sesar naik, kemungkinan dia apa? Kompresi atau ekstensi tuh, sesar naik.
Tuh, berarti baru akibat kompresi. Kebayang ya logikanya ya. Sesar naik itu karena kompresi atau kegencet. Sesar turun itu karena dia ngelebar, ekstensi. Oke, itu prinsipnya ya. Kita next lagi. Ini aku skip aja. Nah, ini dia. Kira-kira penampang lipatan. Jadi terkait tipe-tipe lipatan, ini kita review ya sekarang ya tipe-tipe lipatan. Jadi secara umum, cuma dua sih istilahnya. Ada anti-clean, ini tuh si ibaratnya tuh kalau ke atas, kalau syncline itu yang bawah. Nah, antara anti-clean dan syncline ini ada banyak beragam orientasinya, kemiringannya. Nah, kalau berdasarkan kemiringannya, ini baru ada istilahnya nih. Ada lipatan yang simetri, ada lipatan yang asimetri, ada lipatan yang overfold, sama ada lipatan yang recumbent atau ini disebut juga lipatan rebah. Kalau overfold aku nggak tahu istilahnya apa bahasa Indonesianya. Tapi kalau yang rebah itu tuh recumbent. Kalau lipatan rebah itu kayak apa ya? Ya kayak gini lah nih. Udah nggak jelas lagi mana anti-clean, mana syncline ya karena udah kelipet banget. Oke, coba kita lihat ya gambar lain biar banyak referensinya. Nih ya tadi nih tuh. Ini gambarannya. Yang simetri, asimetri, overturn, recumbent, sama ada isoklinal tuh apa itu. Bentuknya kayak amplitudo pasang surut. Oh, overfold tuh namanya lipatan gantung ya? Mungkin ya. Dicek lagi aja. Aku nggak tahu. Iya, fun fact aja. Aku tuh dulu kan anak IPA. Mungkin kalian kan kurikulum Merdeka ya. Kurikulum Merdeka kan nggak ada istilah IPA IPS lagi kalau nggak salah. Dulu kan aku anak IPA, aku tuh nggak dapat pelajaran geografi, guys. Jadi kayak aku tuh bener-bener nggak tahu di SMA yang diajarin di geografi itu apa aja. Jadi kayak aku langsung belajarnya itu dari gini, Essentials of Geology, terus dari Human Geography, dari The Cultural Landscape, terus kayak langsung dari The World Today, langsung dari apa Gaya. Jadi kayak apa ya? Belajarnya tuh jujur dulu aku tuh lama. Ini sekedar selingan ya takut kalian pada ngantuk. Kalau aku dulu kan aku kayak awal-awal kelas 10 itu ngerasa kayak ih geografi banyak banget. Nih ada yang relate nggak? Kayak ngerasa ih geografi aku belajar nggak kelar-kelar. Tapi emang bener guys kayak materi geografi tuh luas banget walaupun setiap materinya tuh nggak dalam-dalam banget sebenarnya. Nah, jadi dulu waktu aku kelas 10 aku tuh belajarnya masih acak-adut. Kayak apa ya? Aku dulu belum tahu buku pegangan itu apa. Jadi aku cuma belajar dari internet. Aku lihat blogspot-blogspot orang, baca dari Wikipedia. Terus bahkan dulu aku nggak tahu silabus geografi itu apa. Yang jadi kayak aku cuma ngelihat soal OSK. Oh, segini tuh materinya. Terus aku coba tuh pelajarin tuh OSK 2019 misalnya. Aku telaah. Terus aku udah capek-capek telaah OSK 2019 nih. Pas aku latihan pakai soal OSK lain, misalnya OSK 2020, ih, kok langsung kayak beda banget soalnya. Yang aku pelajari sebelumnya kok nggak ada yang keluar atau keluarnya cuma dikit doang. Jadi, perasaan geografi nggak ada habis-habisnya tuh memang selalu terjadi sampai kalian bener-bener ngabisin buku esensialnya sebenarnya. Jadi, apa ya? Nih aku kasih lihat. Mungkin teman-teman juga ada yang udah pernah lihat nih. Silabus ini, si geografi. Kan banyak banget ya kalau dilihat ya. Sebenarnya list materi yang dicantumkan di sini itu ya isi dari setiap buku acuan yang ditulis di sini. Nih.
Kalau kalian ngeh, ini ada buku acuan ya. Jadi selama kalian udah menguasai si buku acuan, si kitabnya, ya mau ditanya A, B, C, D, mau dibalik kek, jungkir balik pertanyaannya, ya itu bakal tetap bisa kejawab. Dan jujur emang nggak gampang, itu proses yang lama banget. Waktu kelas 10, karena metode belajar aku tuh kayak mulai sadar nih tentang strategi ini, terus aku pelan-pelan kan baca buku. Kan baca buku tuh lama ya, nggak kayak baca rangkuman, ya kan? Bisa sebulan, 2 bulan. Ya, kelas 10 aku gagal, aku belum lolos. Terus akhirnya, tapi karena aku terus ngejar, kelas 11-nya sampai 12, aku malah langsung IGO. Terus dapat absol kan. Nah, itu soalnya kayak, kalau menurut aku ya, itu bukan karena, apa ya, bukan karena hoki juga, tapi karena emang belajar itu caranya gitu. Jadi mau ditanya A, B, C, kayak kalau kamu udah nguasain bukunya, ya bisa-bisa jawab aja. Ya, begitulah sekedar selingan dikit. Cuman emang problemnya yang aku sadar ya, nggak semua orang juga ini ya bisa baca buku bahasa Inggris dengan cepat. Jujur aku merasa beruntung juga sih. Oke, balik lagi ke sini, ke materi geologi. Tadi sampai mana kita? Tipe-tipe lipatan ya. Oke, nah, em, mana lagi nih kita lihat. Nah, ini kenampakan anti-clean, guys, pada citra Landsat. Coba ada yang ini ngeh di mana lipatan-lipatannya? Tadi kita udah pelajari ya, salah satunya keberadaan kelurusan atau punggungan. Mungkin saat ini kita masih agak sulit bisa ngebedain mana anti-clean, mana syncline. Karena tadi ya ada kasus misalnya syncline kok punggungan. Tapi setidaknya kalian bisa tahu mana yang lipatan nih. Ini ya, nih lipatan. Ini juga daerah lipatan nih. Tuh kelihatan dia ada punggungan-punggungan. Terus mana lagi nih? Ini kalau kalian ngeh, sungainya itu juga masih terrelis sih sebenarnya. Ya begitulah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, mana ya? Bentar, ya aku skip aja. Oke, fitur selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui itu adalah kubah atau dome. Jadi kubah itu bentuknya kayak bukit lah kalau teman-teman lihat langsung. Tapi masalahnya ya, kubah tuh seringkali gede banget. Jadi kadang kita nggak sadar kita berada di atas kubah. Oke, jadi intinya adalah ini, lapisannya itu miring ke arah luar, punya Kak, konturnya itu tertutup. Iya, gimana? Gimana mau nanya atau ke unmute ini? Kayaknya ke unmute sih, Kak. Oh, kayak ke unmute. Oke, oke. Kirain mau nanya. Terus, apalagi nih, pola penyalurannya radial. Enggak sih ini. Oh, ini pada stadia muda. Kalau stadia dewasa atau tua, itu dia mulai anular. Oke, kita lihat langsung aja ya, biar kebayang kubah dome geology. Kontur tertutup itu maksudnya apa sih? Maksudnya itu adalah ya dia eh, berupa kembungan gitu ya. Jadi kalau di kontur itu tertutup bentuknya. Nah ini kayak gini. Ini dome nih yang kiri. Nah dome ini kadang tuh si kemiringannya itu sangat tidak terasa. Nah kayak gini. Tapi apa ya? Kelihatan dari pola pengalirannya dia bakal anular sebenarnya. Tadi kita udah cek ya. Coba kita bakal lihat lagi anular drainage pattern. Nih, ini kayak gini anular. Ini dome. Terus selain kubah, itu ada juga temennya cekungan atau basin ya, basin. Jadi kalau cekungan itu dia miringnya ke dalam, sama pola konturnya juga tertutup, yang berarti dia agak miring. Dan dia itu punya pola penyalurannya anular. Nih ya,
Ini yang kanan ini adalah basin atau cekungan. Nah, cara ngebedainnya gimana, Kak? Kalau misalnya bagian atasnya sudah tererosi, terus sampai rata nih. Nggak kelihatan lagi adanya kemiringan. Sebagai geologis, kita bisa ngebedain dari kemunculan, dari umur batunya aja. Kalau di Kubah nih yang sebelah kiri, ini Kubah ya, batuan yang paling tua itu tuh berada di tengah. Kalian ditemukan di pusat Kubah. Ini batuan tertua. Terus semakin keluar, itu tuh bakal batunya semakin muda. Tapi kalau cekungan atau basin, kalian bakal menemukan batuan paling muda itu tuh berada di pusat cekungan. Dan semakin keluar cekungan, itu batunya bakal semakin tua. Jadi benar-benar kebalikan. Kayak gitu. Banyak loh kota-kota besar yang terbentuk di cekungan. Ada yang dari Bandung di sini. Bandung itu tuh cekungan ya. Terus Mexico City itu juga sama cekungan. Terus mana lagi kota yang cekungan? Yang aku tahu baru Bandung sama Mexico City. Di Dom itu juga ada Afrika Selatan. Itu di Dom sebenarnya. Oh, Garut juga cekungan ya? Oke, menarik nih. Kita lihat lagi. Ada kota namanya Atlantis di Afrika Selatan itu ada Dom situ. Nah, ini ada gambarnya toh. Susah-susah cari aku. Oke, ini tadi tentang patahan kita udah pelajari ya. Ada sesar naik, sesar turun, dekstral sama sinistral. Sekarang kita bakal bahas langsung aja. Kadang patahan itu nggak selalu terekspos kayak apa ya? Kayak gini. Ini kan karena dia tersingkap aja kan. Mungkin di situ area gurun, nggak ada pohon. Tapi in reality nih, misal aku kasih lihat kalian sesar Lembang Indonesia nih ya. Nah, tahu dari mana sih ini tuh sesar? Oke, ini kita cek ya. Tuh, pertama, beda tinggi yang relatif mencolok pada area yang sempit. Relate nggak nih sama sesar Lembang? Bener ya, ini kayak kok bisa beda tinggi tiba-tiba? Ini kayak gini. Nah, ini sesar Lembang. Kita cek lagi. Sorry. Ini aku delete aja. Mempunyai resistensi terhadap erosi yang sangat berbeda. Padahal posisi atau elevasi itu hampir sama. Nah, ini kan karena perlapisan yang tersingkap kan bakal udah beda kan. Coba nih kita lihat ya. Mana sih? Fault. Fault itu tuh bahasa Inggris kasar. Nah, kayak gini. Mana ya? Mana ya? Misal ini ya. Tuh, kalau kalian perhatiin ya, nih, gara-gara sesar, ini batunya tuh udah di atas, padahal ini kan masih di bawah nih. Yang paling atas justru yang ini. Jadi dia nyebabin biar apa perbedaan batu yang kita temukan di bagian atas juga. Terus yang ketiga, adanya kenampakan dataran atau depresi yang sempit. Terus dijumpai sistem gawir yang lurus. Gawir itu apa sih? Jadi gawir itu tuh kelurusan. Kayak yang tadi teman-teman lihat di Sesar Lembang, ini tuh namanya gawir sebenarnya. Bahasa Indonesianya, gawir. Terus, adanya batas yang curam antara perbukitan atau pegunungan dengan dataran yang rendah. Tuh, adanya kelurusan sungai melalui zona patahan. Tadi kita udah lihat ya yang pembelokan sungai tiba-tiba, meander kok tiba-tiba lurus. Atau belok tiba-tiba tuh. Tuh, sering dijumpai mata air pada bagian yang naik. Nah, kebayang nggak ini? Coba aku gambarin ya. Misal ada sesar. Misal ada sesar
Misal awalnya sesar kan diem nih, sesarnya belum gerak misalnya. Terus di bawah sana ini ada aquifer. Udah pernah dengar istilah aquifer? Aquifer itu air tanah. Ini misal ada aquifer. Nah, misalnya si sesar ini bergerak. Terus misalnya sesar turun nih. Turun nih ya, sampai sini. Nah, yang awalnya ini adalah aquifer, dia kan bakal terekspos ya. Dan dia bakal ngalir nih di permukaan. Ngerembes. Nah, inilah yang sering kita sebut sebagai mata air sebenarnya. Jadi mata air itu sebenarnya pertanda adanya sesar. Kan sering ya kita tuh kayak ada yang orang Garut di sini mata air panas atau kayak apalagi mata air yang dipakai buat aqua, le mineral. Sorry nyebut merek. Ya itulah formasi mata air tuh kayak gini sebenarnya. Terus nih, pola penyaluran yang umum dijumpai itu biasanya rektangular, trellis, dan contorted, serta modifikasi dari ketiganya. Pokoknya intinya adalah sungai yang nggak wajar. Oh, daerah Guci ya, yang ada di Tegal. Oh, aku pernah tuh ke daerah Guci, di daerah deket Tegal kan. Itu air panasnya ya terkenal ya. Nah, akhirnya kita sudah sampai ke slide yang terakhir. Sebelum, apa ya, tapi ada satu lagi nih, yang perlu teman-teman ketahui sebenarnya. eh Apa nih pertanyaan Gucci itu berarti sesar. Coba aku pastiin dulu ya. Sesar di Tegal. Mana nih? Oh, ini ada gempa kok. Berarti ada patahan nih. Coba nih ya. Sesar Baribis Kendeng. Apa ini? Aku baru dengar. Sesar Baribis Kendeng. Sebenarnya sesar tuh banyak banget dan mungkin kita juga nggak tahu namanya itu apa. Mana nih sesar? Tuh, sesarnya Manjang. Ini kan Lembang. Tegal tuh di mana sih? Bentar. Ini ada banyak nih sesarnya. Sesar, sesar, sesar. Coba kita cek ya. Aku juga jadi penasaran. Nuh, 7 sesar aktif di Jawa Tengah. Sesar Semarang. Sesar Aji Barang. Coba kita cek mana yang ada di Tegal. Oh, ini Baribis Kendeng juga ngelewatin Tegal loh. Tuh, mana lagi? Ada sesar Semarang. Terus ada sesar apa ini? Ada sesar Lasem. Lasem, oh Demak, Pati, Muria. Oh, ini aku pernah nih ke daerah Kudus, Pati, sama Muria. Ini emang banyak, apa ya, dia kan daerah agak bergunung ya. Banyak gawir juga aku lihat. Terus Sesar Aji Barang. Oh, ini Banyumas. Terus ada Merapi Berbabu. Terus ada Ungaran. Ini ada yang orang Semarang di sini. Kan Ungaran itu, ini ya, kan aku juga pernah ke Ungaran. Itu juga banyak jurang-jurang. Ternyata memang ada sesar. Oh, ini ada pertanyaan. Kak, kalau horse sama graben itu terbentuk dari patahan atau gimana? Ah, ini belum kebahas nih di PPT. Horse sama graben. Nah, horse sama graben itu terbentuk dari patahan sebenarnya. Dan dia itu cuma istilah, kalau horse itu kan tinggiannya. Kalau graben itu sih rendahannya. Jadi ya, ini harus berdasarkan gambar banget nih. Karena seringkali ya, di sistem sesar, itu tuh nggak cuma single sesar aja, kayak sesar naik, ya udah sesar naik doang tuh di wilayah itu. Tapi seringkali sesarnya tuh kompleks kayak gini. Nah, ada sesar turun di sebagian wilayah, tapi ada juga sesar naik misalnya. Nah, ini kalau yang tinggian namanya horse, terus yang turun itu namanya graben. Nah, ini biasanya sih terbentuk di area sesar normal. Kalau di daerah Sumatera Barat, katanya si tinjau lawik itu ada sesar atau bukan? Coba kita cek ya.
Yang si tinjau lawik tuh yang ini kan, apa, yang curam banget itu. Yang banyak truk kecelakaan. Kalau ini kalau nggak salah Sesar Semangko ya, coba kita cek. Tuh, Sesar Semangko, guys. Kan kalau daerah Sumatera Barat itu kan emang dilalui sama Bukit Barisan kan. Dia secara geologi emang kompleks. Coba kita cek nih, Sesar Sumatera Barat. Banyak sih pasti. Orang area gunung kok, area subduksi. Cuman paling kayak aku nggak tahu nama lokalnya apa. Tapi kan aku juga pernah ke Sumatera Barat ya. Coba kita cek ya, si Tinjau Lawik. Itu wilayah mananya sih? Oh, Padang sama Solok. Ini berarti, bentar. Aku pernah lewat sini nggak ya? Coba aku cek di map ya. Sorry, aku jadi penasaran. Soalnya aku pernah lewat jalur darat. Dari Padang ke Solok. Oh, lewat sini ya. Bisa jadi sih. Daerah sininya ya. Coba kita cek. Si Tinjau Lawik. Oh, di sininya nih ya, si Tinjau Lawik. Tuh, kalau kamu lihat, ini area gunung. Tapi ya harus dipastiin juga sih. Soalnya kebetulan ini emang daerah gurun, daerah gunung. Jadi kayak, ya emang kondisinya sulit aja. Ini ya si Tinjau Lawik. Wah, coba kita cek. Kalau dia memang dilewati sesar, tapi kalau si Tinjau Lawiknya sendiri, ya aku nggak tahu sih. Di situ tuh bener-bener pas banget di bawahnya ada sesar atau enggak. Soalnya kayak, walaupun dia curam, itu nggak bisa kita bilang dia emang ada sesar juga. Karena ya emang konstruksinya aja. Apa ini pos penolong dan sopir Farid Bocil dan kawan-kawan. Coba kita cek nih ya. Wah, serem guys. Kalau ini sih menurutku karena emang mau nggak mau dibangunnya kayak gini. Karena medannya susah. Kalau mobilnya nggak sehat bisa merosot sih. Literally. Kayak ini menarik nih. Ada yang mau ditanya lagi guys? Oh, Kerinci Seblat National Park. Waktu itu aku pernah dari Padang ke Bukit Tinggi. Terus pernah ke Payakumbuh juga. Ini berarti lewat mana nih? Oh iya, ngelewati si Tenjalawik berarti. Oh iya bener guys. Berarti aku pernah ngelewatin. Ini kan Singkarak nih. Ada yang mau tanya lagi guys? Oh, sama aku mau nambahin. Kayak dia nyimpulin juga sih. Buat apa sih kita belajar geomorfologi struktural gitu. Nah, biasanya yang paling menguntungkan itu tuh buat nyari minyak bumi sebenarnya. Mungkin teman-teman juga udah pernah denger ya, negara yang kaya akan minyak bumi itu negara-negara yang kaya banget ya, kayak Dubai, terus kayak Qatar ya kan. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan eksplorasi minyak bumi, itu kita perlu bantuan geologis, ahli geofisika, dan mereka tuh biasanya ngidentifikasi nih apakah ada dome atau basin. Karena sering banget keberadaan anti-clean, syncline, dome, basin itu jadi perangkap minyak bumi, guys. Ini aku kasih lihat ke teman-teman. Eh, Petroleum trap namanya. Jadi kayak ilmu geologi ini sebenarnya ilmu yang apa ya? Terapannya itu industri miliaran dolar ini.
Tuh, kayak nih kalian lihat nih. Biasanya reservoir atau reservoir dari minyak bumi itu tuh ditemuinnya di Antiklim, terus ditemuinnya di Sesar, ditemuinnya dari jebakan stratigrafi, lagi-lagi tentang sedimen tuh, terus sama salt dome. Jadi itulah pentingnya ini di geologi. Kak, kalau nanya soal boleh. Kak, aku mau nanya dong cara nyelesain buku-buku kayak Gaia atau Essential Meteorology kan bahasa Inggris. Itu cara nyelesainnya gimana ya? Nah, jujur ya, dulu aku juga agak ngadat-ngadat kalau baca buku bahasa Inggris. Jadi aku kadang-kadang tuh kayak sesekali ngeliat di Google Translate. Tapi jujur ya, aku bukan berarti 100% nggak ngerti bahasa Inggris. Aku ngerti, cuman masih banyak kata-kata yang belum aku ketahui. Kayak mungkin 10-20%-nya. Nah, itu aku agak pelan-pelan tuh di Google Translate. Buku pertama aku struggle banget. Yang aku inget banget, dulu buku pertama aku itu IGCSE Geografi. Dan ini aku saranin banget ke teman-teman yang mungkin sebelumnya belum pernah baca buku bahasa Inggris, mendingan dari IGCSE ini. Karena di antara semua buku, ini yang bahasanya paling simple, paling gampang, dan paling friendly lah buat kita yang baru belajar bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya udah nih satu buku kalian udah coba abisin, itu baru boleh ke buku yang lebih kompleks kayak Essentials of Geology, terus kayak ke meteorologi, itu boleh. Jadi seiring jam terbang, itu bakal lancar sendiri kok bahasa Inggrisnya. Bahkan kayak sekarang, itu aku kayak udah bener-bener effortless sih kalau baca buku bahasa Inggris. Kayak ya udah aku nggak perlu translate sama sekali. Udah auto ngerti aja dan nggak perlu aku Indonesiain juga di pikiran. Jadi kayak apa ya, secara otomatis otaknya jadi bilingual. Oh, kalau bukunya beli di mana? Itu dulu aku, sorry, ini aku bajakan dulu. Dulu kan aku belum punya modal. Ada website, bentar namanya apa ya? Wait. Ana Archive. Bener nggak? Ini guys, aku tidak membenarkan pembajakan buku, tapi ya aku juga paham ya, kita masih anak-anak. Ini guys, website yang bagus buat kalian bisa download buku apa aja. Dulu tuh aku downloadnya di Libgen. Cuman Libgen itu sekarang lagi down. Aku nggak tahu kenapa. Jadi eh, alternatifnya itu Ana Archive ini. Kalian bisa download apa aja. Apa nih? Jadi intinya bahasa Inggris tuh bener-bener berguna banget buat belajar geografi. Iya, betul, jujur aja. Apa ya? Sampai sekarang aku masih nyayangin banget kenapa Indonesia tuh nggak punya buku yang bener-bener bagus tentang geografi. Paling yang kita tahu tuh kayak cuma buku-buku rangkuman atau buku-buku punya dosen yang kadang menurut aku, sorry ya, terlalu bertele-tele. Jadi kayak buku-buku yang to the point, yang bener-bener bisa kalian bisa bikin kita jadi imba, itu tuh masih bahasa Inggris semua. Jadi penting banget sih, jujur bisa bahasa Inggris. Terus aku juga sadar, ini aku stop record dulu, aku takut.